Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Amin, amin, ya robbal alamin. Sholawat bermahkotakan salam, marilah bersama-sama kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena jasa beliaulah kita bisa hidup di zaman yang penuh dengan ilmu dan teknologi seperti sekarang ini. Adapun tema yang saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah motivasi untuk orang tua yang memiliki anak istimewa. Setiap anak memiliki keistimewaan. Anak yang kita anggap malas dan tidak berprestasi di sekolah, mungkin saja suatu hari nanti menjadi anak yang sangat sukses dan membanggakan kedua orang tuanya. Atau sebaliknya, bisa jadi anak yang dulunya sangat rajin dan pintar dan kebanggaan kita, bisa jadi suatu hari nanti justru masa depannya tidak cerah. Tergantung dari bagaimana cara orang tua mendidik dan membesarkannya, seperti kisah berikut ini. Suatu hari ada seorang anak yang bernama Yahya. Aku adalah ibunya Yahya, dan Yahya memiliki dua orang adik, Al dan El. Dan hari itu suamiku tanpa ampun memukul Yahya. Yahya pun meraung-raung, "Ampun ayah, ampun ayah, ampun ayah." Begitu katanya sambil terus menangis. Belum cukup dipukul oleh sang ayah, suamiku ini kemudian mengambil raket penepuk nyamuk yang ada di dalam kamar dan kembali memukul anakku Yahya dengan membabi buta. Mulai dari kakinya, punggungnya, terus dipukul. Dasar anak tak tahu diri, dasar anak memalukan, dasar anak tidak berguna. Sampai kapan kamu terus membuat malu seperti ini? Kata ayahku berteriak-teriak. Anakku kemudian meraung-raung, "Ampuni aku ayah, ampuni aku ayah, ampuni Yahya ayah." Dan matanya memandang ke arahku yang tak bisa berbuat apa-apa. Dan seakan-akan akan mengharap bantuan dan pertolongan dariku. Tapi siapalah aku ini? Hanya seorang istri yang tidak berdaya. Karena aku tahu betul tabiat dari suamiku yang tak bisa diganggu ketika sedang menyiksa anaknya itu. Maka suamiku ini terus memukul anakku Yahya sampai terengah-engah. Dan kemudian pada akhirnya dia duduk sambil nafas yang tersengal-sengal, dan dengan membentak dan berteriak dia berkata kepadaku, "Ajari anakmu ini supaya tidak lagi seperti ini. Ajari anakmu ini, malu-maluin saja. Sudah bodoh, rapot jelek, tidak naik kelas lagi. Mau ditaruh mana muka saya ini?" kata suamiku sambil dalam keadaan yang sangat marah, dan langsung meninggalkan ruang tamu dan masuk ke dalam kamar. Dan anakku Yahya yang sedang kesakitan ini pun langsung saja aku peluk, dan dengan bersibah air mata anakku Yahya mengatakan, "Bunda, maafin Yahya karena lagi-lagi Yahya membuat malu ayah. Yahya sudah belajar keras bunda. Bunda kan tahu setiap hari Yahya belajar." "Iya nak, bunda tahu. Aku pun tak sanggup lagi untuk menahan air mata. Besok-besok kita belajar yang lebih rajin lagi ya nak. Yahya pintar kok, insya Allah.
Yahya tahun depan naik kelas. Kataku mencoba untuk menghibur anakku. Tapi Yahya berkata, tapi Bunda kan tahu, walaupun Yahya sudah belajar, tapi Yahya itu enggak pintar. Yahya sudah berusaha keras, Bunda. Tapi tetap saja rapot Yahya ini jelek, Bunda, kata anakku sambil terus menangis. Yahya tidak sepintar adik-adik. Kenapa ya, Bunda? Jangan-jangan Yahya ini bukan anak ayah, kata Yahya sambil memeluk tubuhku. Dan aku pun terus meneteskan air mataku karena perlakuan yang sangat tidak adil menurutku dari suamiku terhadap anak kesayanganku ini. Maka malam itu Yahya tertidur dengan adik-adiknya, dan adik-adiknya sangat ketakutan karena melihat abangnya ini mengigau dengan sangat kencang, berteriak-teriak dengan sangat kencang. Yahya demam, tubuhnya sangat panas. Maka adiknya memanggil aku dan ayahnya untuk segera menuju ke kamar mereka. Dan aku pun memeluk anakku Yahya. Dan Yahya mengatakan, Bunda, jangan jauh-jauh dari Yahya. Yahya mau sama Bunda terus. Maafin Yahya yang sudah berbuat salah dan memalukan ayah. Yahya tidak pernah menjadi anak kebanggaan ayah. Maafin Yahya, Bunda, katanya dengan badan yang sangat panas. Aku tahu suamiku khawatir. Suamiku memanggilkan dokter dan untuk berusaha memeriksa dan menyembuhkan Yahya. Hal ini terus berlanjut. Ternyata suamiku masih menyimpan rasa malunya. Maka ia memutuskan untuk Yahya harus tinggal di pesantren dan tidak boleh dijenguk sama sekali. Begitu kata suamiku. Yahya tertegur mendengar perkataan dari ayahnya. Aku betul kenapa Yahya memberikan ke pesantren, karena suamiku yang sangat malu dengan Yahya. Yahya kembali menatap dan memelukku dengan mengatakan, Bunda, Bunda, Bunda kan tahu Yahya nggak bisa jauh dari Bunda. Yahya mau sama Bunda. Yahya kalau mau tidur dan dipeluk Bunda. Tapi kalau di pesantren gimana Bunda? Bunda, tolong bilang sama ayah, Yahya tak mau di pesantren. Yahya janji akan rajin belajar. Yahya janji pasti akan membanggakan ayah, kata Yahya berusaha untuk meyakinkanku. Namun lagi-lagi apalah aku istri yang tidak berdaya. Dan Yahya pun akhirnya diletakkan di pesantren, tetap menjaga dengan wanti-wanti, tidak boleh dijenguk sama sekali. Biar dia menjadi anak yang rajin, bukan menjadi anak yang manja. Biar dia pintar, gak malu-maluin keluarga. Begitu kata suamiku. Maka Yahya pun akhirnya berada di pesantren. Yahya tidak boleh dikunjungi dan hanya pulang ke rumah pada saat liburan saja. Bertahun-tahun di pesantren, pulang ke rumah pada saat liburan. Aku melihat ada perubahan yang sangat signifikan dari Yahya. Yahya tidak banyak bicara, iris sekali bicara. Kalau di ruang makan, adiknya saling bercerita tentang prestasi mereka di sekolah, dan ayahnya menyambut dengan antusias. Tapi tidak dengan Yahya. Bahkan ayahnya tidak pernah menanyakan prestasi Yahya di pesantren, dan Yahya pun tidak pernah menceritakan prestasinya. Ia duduk saja dan terus makan tanpa bicara sepatah kata pun. Tapi ada yang berubah dari anakku Yahya. Yahya setiap malam saat kami semua tertidur lelap, di sepertiga malam ia bangun dan sholat tahajud.
ia menengadahkan tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia rajin berpuasa dan sangat berbeda dengan adik-adiknya. Setiap Yahya keluar rumah, Yahya mencium tanganku, memeluk tubuhku dan mengatakan, "Doain aku ya Bunda, doain Yahya ya Bunda." Hal yang tidak pernah dilakukan oleh adik-adiknya karena didikan modern oleh ayahnya. Maka Yahya menjadi anak yang sangat aku sayangi. Ketika Yahya selesai dari pesantren, Yahya kembali pulang ke rumah, berharap ia kuliah. Lagi-lagi ayahnya mengatakan, dengan otak seperti itu, gimana mungkin bisa kuliah? Biarkan saja dia nggak usah kuliah, nanti malah menjadi beban saja. Begitu kata suamiku. Maka Yahya pun tidak membantah. Ia sibuk dengan hari-harinya dengan menjadi remaja masjid di perkampungan, bukan di daerah kompleks kami. Setiap hari ia datang ke masjid untuk menjadi imam masjid. Namun pada hari itu tiba-tiba rumah kami digerebek oleh polisi dan Yahya dituduh menjadi pengguna narkoba. Yahya bersimpuh kakinya dan mengatakan, "Aku tidak melakukan itu, Bunda." Percaya pada Yahya. Yahya sama sekali tidak melakukan itu. Yahya memang sering pergi tengah malam karena Yahya berzikir di masjid bersama teman-teman. Karena Yahya melakukan ibadah-ibadah di masjid bersama teman-teman. Tapi Yahya tidak melakukan itu, Bunda. Itu fitnah, itu tidak benar, Bunda. Bunda, jangan percaya dengan kalimat itu. Dan Yahya pun dibawa ke kantor polisi. Dan ayahnya ini memang sebenarnya sangat sayang dalam hatinya, berusaha untuk membebaskan Yahya. Dan memang terbukti bahwa Yahya pun tidak bersalah. Tapi ternyata kenyataan ini kembali membuat suamiku sangat malu. Dan kembali pertanyaannya, kenapa sih Yahya selalu buat ayah malu dari kecil? Sudah gak pintar di sekolah, bodoh, gak naik kelas, sekarang buat malu lagi, kata ayahnya. Kembali marah-marah Yahya. Dan Yahya pun kembali lagi diusir untuk yang kedua kalinya. Diusir dari rumah. Yahya yang sudah besar ini pun menatap kepadaku dan menatap kepada adik-adiknya. Aku tahu ada perasaan di hatinya sebagai anak yang terbuang. Dia berkata kepadaku dan adik-adiknya, "Yahya pergi ya Bunda, Yahya pergi ya adik-adik. Tolong ingat pesan Yahya, apapun yang terjadi, tolong jangan tinggalkan sholat agar kita dekat dengan Allah." Yahya mungkin gak bisa untuk menjaga Bunda, gak bisa untuk menjaga adik-adik, tapi Allah akan menjaga kalian. Bunda, doain Yahya, semoga Yahya menjadi anak yang bisa membanggakan ayah, yang mungkin sampai hari ini belum bisa ayah bangga sama Yahya. Sambil tersenyum. Sementara aku pun lagi-lagi tak kuasa membendung air mataku. Maka pembelaan terakhirku adalah kukatakan pada suamiku, "Jangan biarkan Yahya pergi. Sudah terlalu lama Yahya meninggalkan kita. Izinkan Yahya untuk bersama dengan kita. Ini permintaan terakhirku," kataku berusaha untuk membujuk suamiku. Suamiku kembali mengatakan, "Dia sudah besar, dia harus mandiri, biarkan dia pergi," itu kata suamiku. Maka Yahya pun pergi. Yahya senantiasa nelpon untuk memberi kabar untukku. Dia berpindah-pindah kota dan akhirnya bekerja di luar negeri, membangun karirnya sendiri.
Dan apa yang terjadi di keluarga kami, jabatan suamiku semakin naik, harta kekayaan kami semakin melimpah, dan kedudukan kami di mata masyarakat semakin tinggi. Tapi aku senantiasa memikirkan anakku yang entah hujan atau panas, berteduh di mana aku tak tahu. Tapi kemudian keadaan terbalik. Ternyata suamiku terkena kasus korupsi. Semua harta berharga, rumah disita oleh polisi, dan suamiku pada akhirnya digiring untuk menuju ke penjara, dimasukkan ke dalam penjara. Harta kekayaan, jabatan yang selama ini dibangun bertahun-tahun, tiba-tiba runtuh begitu saja. Setiap hari semua media memberitakan kepada banyak orang betapa suamiku ini adalah seorang koruptor. Dan pada akhirnya suamiku dipenjara. Aku dan anakku ini pada akhirnya harus kontrak di sebuah kontrakan yang kecil. Anakku yang terbiasa dididik dengan sangat manja oleh ayahnya, bukan membantuku, malah justru menjadi beban untukku. Adik-adiknya Yahya ini kemudian kembali tidak mau sekolah, tidak mau kuliah karena merasa malu. Semua orang membicarakan tentang ayahnya. Maka semakin terpuruklah kehidupanku, dan aku merindukan anakku Yahya, di mana dia. Dan suatu hari, Assalamualaikum, terdengar suara di depan pintu, dan itu adalah Yahya. Yahya memelukku dan memeluk adiknya. Maafkan Yahya bunda, maafkan Yahya adik-adik. Ketika Yahya mendengar kabar ini, maka Yahya langsung pulang untuk segera selesai kerja di luar negeri, untuk bertemu sama bunda dan adik-adik. Dan Yahya pun menjadi tulang punggung keluarga. Yahya senantiasa mengingatkan kami, ini adalah cobaan dari Allah. Bagaimana Allah menegur ayah dan menegur kita. Apa yang terjadi pada ayah itu adalah sebab dari kita juga. Untuk saat ini, janganlah pernah jauh dari Allah. Karena kalau kita mendekatkan selangkah, Allah akan mendekat kita sehasta. Kalau kita mendekat sehasta dengan Allah, Allah akan mendekatkan kita sedepa. Dan kalau kita berjalan menuju ke arah Allah, Allah akan berlari menuju ke arah kita. Musibah terbesar bagi seorang muslim adalah ketika dia jauh dari Allah. Jika kita selalu beribadah kepada Allah, maka insya Allah semua akan berlalu. Dan Yahya pun akhirnya menjadi penyemangat bagi keluarga kami dan bagi ayahnya. Kisah ini memberikan pembelajaran yang luar biasa bagi kita. Jangan sekali-kali engkau bertindak jahat kepada anak-anakmu, membanding-bandingkan, mencela, menghardik, memukul anak-anakmu. Lihat, itu adalah kezaliman, kejahatan yang sangat nyata. Anak-anakmu adalah generasi penerusmu, anak-anakmu adalah asetmu. Malayarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi oleh Allah. Senantiasalah sekarang ini, saat ini, minta maaflah kepada anak-anak yang sudah kau perlakukan secara tidak adil. Kita pukul dan kita caci maki dia. Minta maaflah kepada anak-anakmu. Dan senantiasalah kita berdoa kepada Allah agar diberikan kesabaran dan kelembutan hati untuk mendidik anak-anak kita, sehingga dia menjadi anak-anak kebanggaan kita. Ingat, setiap anak adalah istimewa. Tidak ada anak bodoh, tidak ada anak nakal, hanya karena kitalah yang memperlakukan tidak adil. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang bijak, dan anak-anak kita menjadi penyejuk mata, penyejuk hati, kebanggaan Allah, Rasul, dan keluarganya. Amin, amin, ya robbal alamin.
Jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.